Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Aufa. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Yuk kita munajat, bersyukur, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh hikmah ini. Sahabat Aufa, saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata dan bahasa lockdown. Kita selalu di rumah saja. Alhamdulillah, merupakan satu habit kebiasaan kita hidupkan walau di rumah saja dengan nuansa-nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita sholat tarawih malam hari bersama-sama dengan keluarga. Mudah-mudahan semua ini insya Allah ada hikmahnya buat kita semuanya. Sahabat Aufa, malam hari ini seperti biasa saya insya Allah akan sedikit mengupas tentang Lailatul Qadar. Sahabat Aufa, di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, sudah tidak asing lagi, ini surat paling laris di bulan Ramadan ini, ketika akhir-akhir menjelang akhir Ramadan. Coba Teteh baca surat Al-Qadar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Sahabat Aufa, Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah malam yang harus kita sambungkan dan sinkronkan dengan masa turunnya Al-Quran. Jadi di mana sejarahnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman, pelajaran, petunjuk hidup kita untuk menjadi hidup yang lebih mulia. Allah turunkan itu di langit Baitil Izzah namanya. Sahabat Aufa, jadi ketika Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yang merupakan pedoman, petunjuk buat kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang mulia, ini adalah bagian dari supporting kita untuk menjadikan rumah yang kita miliki ini adalah rumah yang Allah muliakan. Jadi bagaimana menjadikan rumah ini rumah yang Allah muliakan? Otomatis ketika Al-Quran diturunkan menjadi pedoman, petunjuk buat kehidupan kita semuanya, kita jadikan rumah ini adalah rumah yang mulia dengan isi-isi penghuninya. Bagaimana caranya? Otomatis semuanya harus belajar dan menyikapinya dengan perilaku yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kita sebagai hamba yang terus-menerus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian diri itulah yang namanya takwa. Sahabat Aufa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika sempurnanya aturan Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran, yang diturunkan kepada manusia,
Kemudian manusia menyadari dengan aturan-aturan Allah itu semuanya. Kemudian manusia berusaha semampunya untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah sebenarnya manusia sedang menuju kepada Ramadan. Ramadan artinya terbakar. Jadi kalau sudah hidup mulia yang kita usahakan dengan panutannya adalah Al-Quran yang kita ikuti sebagai pedoman dan pelajaran, otomatis enggak kita akan mendapatkan yang namanya terbakarnya dosa. Pasti. Kakak Bila contoh, ketika kakak Bila ngikuti aturan Quran, janganlah membentak ibumu. Kira-kira kalau kakak Bila ikuti aturan Al-Quran tidak membentak ibu dan orang tua, pasti nggak kakak Bila akan diberikan ampunan dosa oleh Allah, terbakarnya dosa oleh Allah. Pasti itulah namanya Ramadan. Nah, hakikatnya daripada Ramadan itulah yang kita fahami disebut dengan rasa dapatnya Lailatul Qadar. Maksudnya gini kakak Bila. Ketika kakak Bila membaca surat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kakak Bila langsung termenung sejenak dengan ayat ini. Allah ridho kepada kita ketika orang tua ridho kepada kita. Berarti kakak Bila harus terus berbuat baik kepada orang tua. Kakak Bila merenung. Sehingga renungan kakak Bila itulah yang dinamakan Lailatul Qadar. Kakak Bila ingin mengaplikasikan dalam hidupnya untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Kapanpun dan dimanapun. Sahabat Aufa. Jadi Lailatul Qadar itu akan turun selalu berepisode. Seperti halnya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu kepada Nabi Muhammad turun berepisode. Menyesuaikan kondisi manusia dan alam semesta ketika itu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama sampai 22 tahun kemudian proses turunnya wahyu. Itu pun dibagi menjadi dua. Ada proses turunnya wahyu periode Mekah. Ada proses turunnya wahyu periode Madinah. Begitu pula dengan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang ditunggu di malam ganjil, di akhir Ramadan saja. Tapi semuanya harus melalui proses. Di mana proses di dalamnya Allah turunkan pedoman hidup manusia yang namanya Al-Quran. Disitulah episode hidup kita akan berlanjut. Jadi kalau sudah terbakarnya dosa-dosa dengan pengakuan diri kita kepada Allah, dengan penghayatan isi yang ada di dalam Al-Quran untuk hidup lebih mulia, itu terus kita akan ingat sampai kapanpun. Jadi hakikatnya Lailatul Qadar bukan hanya turun di bulan Ramadan, tetapi Lailatul Qadar itu akan turun ketika benar-benar Allah memberikan rahmah kasih sayang kepada kita dan kepekaan kita untuk terus-menerus mempelajari yang namanya Al-Quran. Jadi jangan bosan-bosan kita untuk terus berusaha membaca Al-Quran. Setelah itu mempelajarinya. Setelah itu mempraktekannya. Habis praktek,
edukasikan kepada orang lain atau mengajarkan kepada orang lain. Disitulah terus kita insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Malam-malam kemuliaan. Di mana turunnya malam kemuliaan itu hanya diturunkan kepada orang-orang yang mulia. Loh, orang yang mulia itu siapa? Orang yang mulia itu adalah atqakum. Siapa yang bertakwa di antara kalian. Sehingga apa yang kita usahakan untuk bisa mendapatkan terus Lailatul Qadar, bukan hanya di Ramadan ini, yaitu kita harus menjaga dan terus menahan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini. Puasa artinya menahan. Jadi yang kita tahan itu apa? Subjeknya apa sih? Yang kita tahan itu subjeknya adalah an-nafsu. Kalau bahasa Indonesianya jiwa. Kalau Al-Quran mengklarifikasikan jiwa itu pandangan atau penglihatan, pendengaran, hati. Itu komponen jiwa. Ya Kakak Bila ya. Jadi ketika nanti Kakak Bila mendengar sesuatu, kemudian sesuatu ini tidak diridhoi oleh Allah, tahan. Melihat sesuatu ini tidak diridhoi oleh Allah, tahan. Ketika ada keinginan hati yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, tahan. Itulah hakikat puasa, disuruh nahan. Jadi puasanya bukan nahan lapar sama haus saja, tetapi bagaimana berusaha menahan semua keinginan-keinginan yang tidak Allah ridhai dan tidak Allah inginkan, sehingga jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang mulia. Sahabat Aufa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertahankanlah terus. Pertahankanlah terus Ramadan kita ini. Pertahankanlah terus terbakarnya dosa kita ini. Sampai kapanpun. Sehingga rahmah Allah selalu turun kepada kita. Maka ketika rahmah kasih sayang Allah selalu turun kepada kita, kita pun juga harus mengaplikasikan kasih sayang kepada orang lain. Kakak Bila harus sayang dengan Dede. Kakak Bila harus sayang dengan orang lain, dengan tetangga dan lain sebagainya. Itu namanya rahmah. Kalau tidak ada naluri sayang, itu tidak pernah yang namanya dapat rahmah. Yuk, Al-Quran mengajarkan kepada kita di mana pedoman dan pelajaran harus kita pelajari semua isi-isinya, sehingga ketika kita merasakan sesuatu hal yang indah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, itulah hakikatnya Lailatul Qadar. Jadi alfu syahrun, 1000 bulan itu kalah dengan satu malam saja ketika kita mau benar-benar merenungi apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Jadi satu malam ketika kita mendapatkan satu rasa keinginan untuk menjadi manusia yang mau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran, mengamalkannya, mengajarkannya, itu sesungguhnya adalah pelajaran buat kita lebih indah dibandingkan 1000 bulan yang tidak ada apa-apanya tanpa dasar Al-Quran. Paham ya Kak ya? Paham gak sampai sini? Umi, permaisuriku. Jadi tahanlah keinginan-keinginan yang tidak diridhai oleh Allah, sehingga kita bisa selalu mendapatkan apa yang namanya Lailatul Qadar. Terima kasih sahabat Aufa. Sedikit cuplikan saja. Semoga ini bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah